Pak Dr. Rasman sebagai praktisi hukum sekaligus akademisi, seperti apa ini mungkin melihat bahwa kemarin viral pernyataan dari Ibtu Rudiana yang menyebutkan berani melakukan sumpah pocong ketika ditanya oleh Hotman mengenai kabar yang beredar bahwa anaknya Eki masih hidup, dan dia spontan mengeluarkan kata-kata bahwa saya berani sumpah pocong. Nah, dari segi hukum seperti apa mungkin melihat statement itu dikeluarkan dari seorang penegak hukum nih? Oh iya, di Indonesia tidak dikenal sumpah pocong. Hukum Indonesia tidak mengenal sumpah pocong. Seharusnya karena dia salah penegak hukum, seorang polisi, tidak pantas dia menyebut atau membela dirinya dengan sumpah pocong. Harusnya dia membuktikan secara ilmiah atau secara pembuktian menurut hukum pidana ya. Artinya dia bisa menunjukkan di mana makamnya, ditunjukkan di mana bukti-bukti pada saat dia meninggal. Itu yang perlu diperhatikan kepada masyarakat. Jangan masyarakat ini dibuat jadi pembodohan gitu loh. Permasalahan ini bisa jadi seramai itu salah satu juga karena akibat dari perbuatannya si Pak Rudiana ini, sehingga seperti ini. Kalau dari awal dia membuka ini terang-benderang, mungkin tidak seperti ini, jadi ramai, jadi ini menjadi konsumsi publik yang jadi tidak mendidik gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di Indonesia tidak kenal sumpah pocong, ya. Apalagi dia seorang penegak hukum, tidak pantas dia menyampaikan sumpah pocong itu. Harusnya dia membuktikan secara ilmiah, secara hukum pidana, apa bukti-bukti, apa yang dia dipunyai bukti-bukti, itu harus diperlihatkan kepada masyarakat, ke publik. Jadi tidak perlu dia mengatakan sumpah pocong itu. Ya kira begitu ya. Oke. Tanggapan saya. Oke. Pak, artinya kemunculan Pak Ibtu Rudiana sekarang ini boleh dibilang terlambat atau seperti apa? Karena kan tadi Bapak bilang dari awal seharusnya memberikan keterangan dan menjelaskan kasus yang sempat ramai ini menjadi perhatian publik. Oh iya, ini kan sudah beberapa bulan ini jadi perhatian publik ini. Sempat dia tidak bisa dicari, sempat dia menghilang dalam arti tidak muncul di publik gitu loh. Jadi artinya ini jadi tanda tanya ini semua masyarakat, apalagi para keluarga si yang terpidana ini. Jadi sekarang ini karena dia posisinya sudah kelihatan sudah terpojok, banyak yang menyalahkan dia, akhirnya dia muncul sekarang. Sampai mau dia diwawancara oleh salah satu podcastnya Pak Bang Hotman. Jadi seharusnya kalau dari awal dia membuka ini terang-benderang tidak seperti ini. Ya. Apalagi sekarang udah banyak saksi sekarang yang tadinya saksi mengetahui ternyata sekarang udah mencabut semua kesaksiannya ini. Tapi Bang melihat ini ada sesuatu ini nggak sih, artinya nih dengan pernyataan dia sumpah pocong itu secara psikologi ini membela diri sendiri. Abang melihat ada kaitannya seperti itu nggak Bang dari pihak Rudiana sendiri? Kalau saya lihat karena dia udah posisi terpojok, tersudutkan oleh oleh pernyataan pengamat, oleh masyarakat, apalagi keluarga dari terpidana ini, tentu ini mungkin dia hanya membela diri dia karena udah merasa posisi terpojok, maka dia mengungkapkan sumpah pocong itu, padahal itu tidak dikenal apa sumpah pocong, tidak ada di agama pun tidak ada, apalagi di hukum pidana kita. Artinya di persidangan juga ada mungkin sumpah-sumpah atau sumpah pocong dibutuhkan atau enggak ada Pak? Oh, di persidangan tidak ada itu, tidak ada itu, di persidangan tidak ada itu, jangan menisahkan lah. Jadi apalagi seorang anggota kepolisian dan dia aparatur penegak hukum ya, jadi jangan dia menisahkan masyarakat sumpah pocong itu. Harusnya dia mencabut sumpah pocong itu lah, jangan dia sekali lagi menyesatkan masyarakat ya. Walaupun mungkin maksudnya baik demi meyakinkan masyarakat yang selama ini mungkin menuduh dia dan berpikir negatif tentang Pak Rudiana, seperti apa? Iya, kalau kita lihat semua ini berita-berita yang beredar ini ya, karena saya bukan juga kuasa hukumnya dari korban atau dari keluarga terpidana, tapi kalau kita lihat dari yang sudah tersebar di media-media selama ini, di TV dan di mana-mana pun, saya lihat dia itu harusnya itu dari awal dia terbuka dia terhadap kasus ini, jangan ada yang disembunyikan. Itu menurut saya. Dia mengetahui dari awal, dia yang mau mengusut dari awal itu, dia tahu semua itu dari asal pajetnya itu. Tentunya dia harus, kalau dia jujur ini tidak seperti ini. Kalau dia jujur dari awal. Tapi alasannya karena masih sebagai anggota kepolisian atau punya atasan dan masih dilindungi kode etik, yang akhirnya Pak Rudiana tidak memberikan statement pada awal-awal.
Nah, justru dia harusnya itu menjaga institusi polisi itu, karena dia susah dihubungi, sempat dia tidak muncul di publik, akhirnya jadi institusi kepolisian juga akhirnya jadi kurang bagus ya penilaian masyarakat. Harusnya kalaupun dia sebagai anggota, dia izin bisa. Ya, pimpinan juga selama dia ada minta izin, pasti dia dikasih. Tidak perlu dia susah dihubungi gitu. Jadi artinya kalau saya lihat dari kasus ini, kalau Pak Rudiana terbuka dari awal, tidak seramai ini. Artinya abang melihat ini terlambat ya untuk Rudiana memberikan statement di publik kemarin ini, menurut abang terlambat gitu ya, seharusnya dari dulu gitu, seperti itu abang? Nah, betul udah terlambat, tapi selain terlambat pun seharusnya kalau dia sekarang mau jujur, kalau dia mau jujur itu menjaga nama baik dia tuh. Harusnya dia jujur sekarang ini, apa sesungguhnya yang terjadi, apa sesungguhnya yang terjadi terhadap korban meninggal ini. Apakah betul dia meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh? Itu kan itu dia sampai sekarang belum jelas ini. Artinya abang melihat ada kebohongan gitu bang di statement dari Pak Rudiana itu bang. Nah, kalau kita lihat ini selama ini yang beredar di publik ini katanya laporan dari awal itu adalah kecelakaan tunggal. Tapi kemudian ini jadi pembunuhan atau diserang oleh organisasi tertentu. Nah ini lokusnya kan harus jelas, lokus deliknya di mana, ya. Dan ini tidak bisa. Makanya apapun disebutkan pasti akan terungkap. Kalau dihukum itu begitu. Oke. Pak, terakhir mungkin sebagai praktisi hukum, akademisi dan pengamat juga ini, apa analisa yang Bapak lihat dari kasus Vina ini sendiri, mungkin perjalanan waktu apa yang Bapak simpulkan, apakah ini kasus apa nih sebenarnya? Kalau saya lihat ini kalau saya lihat ya, menurut Pak Mamsa sendiri bukan pembunuhan, ini kecelakaan tunggal. Ya, kecelakaan tunggal. Motifnya kita nggak tahu, ya kecelakaan tunggal karena apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini sudah dari pengacaranya dari terpidana ini sudah mempersiapkan mau mengajukan PK. Saya yakin, apalagi kemarin ini kita lihat sudah ada PK ya terhadap salah satu yang sudah bebas itu. Kalau kita ikuti persidangannya, ini tentu itu sudah banyak mencabut keterangannya atau kesaksiannya di persidangan. Nah tentu ini kalau ini diajukan PK lagi terhadap terpidana ini sekarang ini, yang sekarang masih ditahan ini, saya yakin ini akan bebas. Saya yakin akan bebas ya. Karena apa? Karena banyak kejanggalan yang kita lihat di sini. Ya, jadi akhirnya apa? Kita ini masyarakat jadi bingung. Saya aja orang praktisi hukum dan akademisi, saya bingung begini, kok bisa begini seramai ini. Padahal itu Pak, masalah sebetulnya itu gampang. Tapi karena dari awal ada yang tidak benar penanganannya, akhirnya sampai sekarang ini jadi begini. Jadi saya yakin mereka ini kalau diajukan PK akan bebas. Itu menurut analisa saya. Cukup.